keputusan dari MK. Kan ada keputusan. Kemudian sesudah itu ada MK, betul kan? Dan MK mengatakan terjadi pelanggaran kode etik berat, itu bukan tuduhan. Kita tidak menuduh, itu adalah keputusan dari MK. Jadi saya tidak menuduh. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys, karena host ini mempertanyakan masalah pemimpin yang beretika atau pemimpin yang tidak beretika. Tahu lah guys ya, kata-kata etik itu sedang viral sekarang. Oke, bagaimana pertanyaannya? Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Kira-kira begitu. Mungkin tadi sudah sempat disinggung soal etika, Kang Anies. Menurut Kang Anies, etika itu seberapa penting bagi seorang pemimpin? Karena di debat kemarin... Masa ini dibahas lagi? Etika lagi. Oke, maksudnya begini. Ya. Tuh, rame betul nanti. Ya udah, kalau gitu kita move ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa guys? Ya, karena di debat kemarin Kang Anies tanya etika itu sebenarnya karena menganggap etika itu penting atau sekedar ingin mancing emosi lawan atau dua-duanya? Ya, gini. Penting banget etika. Berdiri lagi ya. Jadi begini teman-teman. Kita melihat fenomena yang terjadi di bangsa kita. Apa itu? Kita menyaksikan kompromi yang dilakukan secara bertahap kepada prinsip-prinsip kode etik. Itu kita kompromi pelan-pelan gitu, dikit-dikit. Karena dikit-dikit maka tidak terasa. Jadi kita membiarkan penyimpangan itu bergerak pelan. Akhirnya kita merasa tidak menjadi masalah lagi. Nah, siapa yang harus menjadi penjaga etika? Yang menjadi penjaga etika itu semua yang pimpinan. Kalau di kampus, rektor itulah yang menjadi penjaga utama. Ketika ada pelanggaran kode etik akademik, siapa yang harus menjaga? Rektor, Dewan Guru Besar, ini yang menjaga. Supaya integritas akademik itu terjaga. Nah, integritas nasional juga begitu. Jadi, karena itulah saya melihat ketika ada keputusan dari MK, kan ada keputusan. Kemudian sesudah itu ada MK, betul kan? Dan MK mengatakan terjadi pelanggaran kode etik berat, itu bukan tuduhan. Kita tidak menuduh, itu adalah keputusan dari MK. Jadi saya tidak menuduh, saya menyampaikan fakta. Karena itulah saya kemudian tidak bertanya tentang langkah, saya bertanya bagaimana perasaan mendengar itu. Karena kita semua yang mendengar juga merasa, waduh ini ada sesuatu yang tidak tepat. Bila negeri ini kompromi pada kode etik, maka pelan-pelan urusan lain akan rusak. Apa yang terjadi? Yang saya istilahkan ordal. Merasakan kan? Merasakan? Anak muda berprestasi mau melamar pekerjaan kalah. Kalahnya dengan siapa? Ordal. Ya. Anak muda berprestasi bidang olahraga, mau ikut kontingen PON, kalahnya dengan ordal. Itu dirasakan. Kemudian panitia nih, panitia 17-an aja, aturan main udah dibuat, di tengah jalan aturan main diubah. Kalahnya oleh siapa? Ordal. Guru ingin diangkat, kemudian yang berprestasi, yang sudah bekerja lama nggak diangkat, yang diangkat yang punya. Nah, itu menular. Kalau yang paling puncak kompromi, maka yang bawah akan, dan itu dikatakan, Nur Rahmat, ada sekelompok orang, guru datang ketemu saya lalu cerita, Pak, di tempat saya guru yang diangkat yang punya ordal. Lalu ketika ditegur, kenapa yang diangkat yang jadi keponaannya si Anu, yang pamannya si Pak, macam-macam lah. Dan jawabannya apa? Di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita nggak boleh pakai ordal? Apa yang terjadi? Standar kita langsung turun. Maukah standar kode etik kita diturunkan? Berarti perlunya apa? Perubahan, itu kira-kira. Ini terakhirnya harus Nah begitu guys ya. Wah, ternyata sepenting itukah
etika guys di dalam pemerintahan ternyata sepenting itu guys ya. Berarti harus dipastikan pemimpin itu harus punya etika guys ya. Pembahasan etika ini memang sekarang lagi marak-maraknya guys ya, dan ini sangat seru banget ya. Karena satu lagi guys ya, pembahasan etika ini katanya nggak pernah dibahas selama 11 kali pemilu sebelum-sebelumnya guys, baru kali ini dibahas. Jadi setelah saya searching, kita melihat bahwasanya Pak Anies ini dia kepingin perubahan yang pertama dilakukan adalah etika guys. Karena kata Pak Anies, sebuah negara itu kan bisa maju, etika dulu diperbaikin. Itu udah menyangkup semua guys. Karena penyimpangan yang merusak negara itu katanya berasal dari tidak beretika guys. Makanya terjadi korupsi, ordal, kemudian dan lain-lain guys. Jadi guys, etika ini adalah hal-hal yang sangat sederhana tapi dia sangat powerful untuk membuat sebuah negara itu guys adil makmur guys. Memang kebanyakan etika itu guys nggak tertulis di dalam undang-undang, tapi menurut Pak Anies etika itu harus diutamakan. Jika seorang pemimpin tidak punya etika, berarti dia itu tidak punya integritas guys. Jadi ucapannya tidak bisa kita pegang. Yang sementara di dalam pemilu itu yang kita pegang adalah janji-janji dia guys, integritas dia. Tapi kalau misalnya dia nggak beretika, sudah dipastikan dia nggak bakal menepati janjinya guys. Karena menepati janji adalah sebuah integritas, sebuah etika guys. Orang yang beretika itu pasti bakal menepatin ucapannya guys. Semua janjinya akan ditepatin. Itulah yang disebut beretika. Ini keren banget guys. Setelah kita perhatikan selama ini, jadi guys kalau menurut Pak Anies, etika itulah yang harus pertama kali diubah. Maka semuanya akan berubah menjadi lebih baik guys dari sebelumnya. Nah, gimana menurut kamu? Silahkan berikan tanggapan, opini, sanggahan, dan kritik di kolom komentar sebagai referensi dan ilmu bagi kita semua guys. Oke, saya cukupkan videonya sampai sini. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata itu guys ya, kenapa kata etik itu mencuat sekarang guys ya. Jadi yang kuat di pemilu sekarang adalah kata-kata etik gitu guys. Nggak terbayangkan guys ya, katanya udah belasan tahun itu nggak pernah dibahas etik itu dalam pemilu, baru kali ini guys. Jadi Pak Anies merasa bahwasanya etika itu udah diinjak-injak guys. Jadi Pak Anies merasa bahwasanya pemimpin itu udah melanggar etika sedikit demi sedikit guys, dan itu sangat berbahaya dibilang dia guys ya. Mantap guys, the best guys ya.